يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu Sholawat Jalan Selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan seluruh pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah bersama Jamuri Karisidenan Surakarta semakin mewangi. Karena Jamuri mengharumkan nama yang terharum, nama baginda Nabi, yang akan memberikan syafaat dalam kehidupan ini sampai di surga nanti. Dan setiap yang datang di putaran kali ini maupun putaran nanti dan putaran yang telah kita lewati, semuanya telah tercatat dalam daftar insyaallah yang menerima syafaat baginda Nabi. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, orang hidup itu cuma cari selamat, bukan cari harta, bukan cari pangkat, bukan cari dunia, bukan cari apa-apa, tapi cari selamat. Apalah artinya punya harta kalau tidak selamat? Apalah artinya punya pangkat kalau tidak selamat? Apalah artinya punya semuanya kalau tidak selamat? Karena itu yang paling penting dalam hidup adalah mendapatkan keselamatan dunia, keselamatan akhirah. Dan salah satu cara yang begitu indah dan mudah yang Allah ajarkan kepada umat teristimewa, umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah wahyukan dalam wahyunya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allah mengatakan sesungguhnya Allah senantiasa bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya para malaikat Allah senantiasa bersolawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Kita mendapat kemuliaan dipanggil oleh Allah. Kita mendapat kemuliaan disapa oleh Allah. Kita mendapat kemuliaan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Saya mau nanya sama ibu-ibu semua, ibu yang iman atau enggak iman?
Iman atau enggak iman? Ketika Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, apa yang terpetik di hati kita ketika dipanggil sama Allah? Hei orang-orang yang beriman, Allah sedang memanggil saya, Allah sedang memanggil Anda, Allah sedang memanggil kita, dan Allah memanggil dengan satu panggilan yang indah. Hei orang-orang yang beriman. Allah kemudian perintahkan, sallu alaihi wasallimu taslima. Kalian semua salawat dan salam sebanyak dan sebaik mungkin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita umat Islam diperintahkan langsung oleh Allah Ta'ala dengan diberikan contoh terlebih dahulu? Allah senantiasa bersolawat kepada Nabi, malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi. Kalian semua yang beriman, solawat dan salam pada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah telah menjanjikan, satu kalian bersolawat, maka aku solawat kepada kalian 10 kali. Artinya orang yang mau solawat, dia dalam limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan keluar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah beri jalan mudah ke surga lewat menggerakkan lisan, menuturkan salawat dan salam kepada baginda Muhammad SAW. Kenapa kita dikasih jalan yang mudah? Kenapa kita dikasih jalan yang ringan? Kenapa kita diberi banyak kenikmatan? Karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah telah nyatakan dalam Al-Quran, alam nashrah laka sadrak, bukankah telah kami lapangkan dadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir surat Allah telah menyatakan akan membuat Rasul puas, akan membuat Rasul ridha. Maka saat itu Rasul pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya seluruh umatnya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah buatkan sistem, Allah buatkan cara agar kita selamat. Maka kita disuruh sholawat dan salam. Kalau disuruhnya kita sedekah, mungkin gak semua orang sanggup bersedekah. Kalau disuruhnya puasa, mungkin gak semua orang sanggup berpuasa sunnah. Kalau disuruhnya umrah sunnah, mungkin gak semua orang sanggup umrah sunnah. Kalau disuruhnya tahajud malam, orang yang malas seperti saya mungkin gak bisa tahajud malam. Kalau disuruhnya kita melakukan ibadah-ibadah yang berat, mungkin kita tidak akan mampu. Tetapi Allah katakan, kalau kalian mau solawat sekali, aku solawat kepada kalian 10 kali. Cukup gerakkan lisanmu, ya Rabbi salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Saat kita bersolawat seperti itu, maka Allah bersolawat kepada kita. Artinya Allah memberi limpahan rahmat, ampunan, kenaikan pangkat dan derajat hanya dengan menggerakkan lisan kita bersolawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat jalan selamat, solawat mudah, dan hebatnya solawat ini, begitu kita mengucapkan ya Rabbi salli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi, kita ngomong seperti itu, solawat itu bergerak menghampiri Nabi Muhammad SAW. Haitsuma kuntum, ainama kuntum. Dalam berbagai hadis Rasul menyatakan dengan nada-nada yang setara, kalimat yang serupa, dimanapun kalian berada, ainama kuntum, dimanapun kalian berada, bersolawatlah kepadaku, karena solawat kalian tablughuni, solawat kalian datang menghampiriku sampai kepadaku. Solawat ibu-ibu Jamuri hari ini dan yang lampau yang akan datang, solawat itu mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan jiwa orang yang bersolawat. Kalau jiwanya sungguh-sungguh, maka solawatnya akan datang dalam bentuk yang sangat indah. Solawatnya akan datang dalam bentuk yang luar biasa. Kemudian ketika kita ucapkan salam, Rasul menyatakan, ma min ahadin, tidaklah salah seorang yusallimu alayya, mengucapkan salam kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, melainkan Allah kembalikan rohku kepadaku, kemudian aku arudda alaihi salam, membalas salamnya secara langsung. Atau kama qala sallallahu. Setiap kali kita ucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, maka salam kita ini dalam hitungan yang sangat cepat langsung sampai pada Nabi Muhammad SAW tanpa perantara siapapun. Rasul langsung menjawabnya satu demi satu, orang demi orang. Maka orang yang banyak solawat dan salam, orang itu dikenal oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasul menyatakan, orang nanti yang paling dekat dengan aku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak sholawat. Ya, mereka yang paling banyak sholawat. Dan untuk itu enggak usah ngajarin Jamuri bagaimana cara bersolawat. Karena Jamuri didirikan untuk menghidupkan umat Islam dengan sholawatnya. Umat Islam dengan salamnya. Umat Islam dengan cintanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibutuhkan Indonesia. Indonesia membutuhkan ibu-ibu yang semacam ini. Indonesia membutuhkan manusia semacam ini. Manusia yang hatinya penuh cinta, manusia yang hatinya tertaut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang kalau duduk rahmat turun, manusia yang kalau duduk kedamaian ada di situ, manusia yang kalau duduk cinta kelihatan di situ. Kenal tak kenal saling menyapa, kenal tak kenal saling menyayang. Kenal tak kenal gak pernah membeda-bedakan. Itulah majelis sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Mohon maaf Bu, ambil nafas dulu. Saya lupa ambil nafas saya tadi. Masya Allah, grogi. Jadi mau ambil nafas aja saya was-was gitu ya, grogi. Saya tuh udah lama nggak ceramah Bu, lama nggak ceramah. Dia cuma ngajar di rumah gitu ya. Lama nggak ceramah, ini pun ya di rumah sendiri ya, di rumah sendiri. Jazakumullah khairan, sudah Jamuri mau berkunjung ke sini bawa bala tentaranya. Masya Allah, ini mak-mak super power. Ya, mak-mak super power, powernya sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Oh, ini kekuatan yang luar biasa, kekuatan ruhani. Ya, kekuatan ruhani. Saya akan ceritakan sedikit boleh. Bedanya orang dulu dengan orang zaman sekarang. Itu ada satu tempat isinya orang bermaksiat di satu rumah. Di satu rumah isinya orang bermaksiat. Maka datang satu orang, gak bawa temen, gak bawa siapa-siapa. Datang satu orang, ketuk pintu rumahnya. Tok, 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 assalamualaikum. Di dalam ada orang yang lagi main perempuan. Di dalam ada orang yang lagi mabuk-mabukan. Satu orang ini gak bawa pentungan, gak bawa pedang, gak bawa palu, gak bawa kayu, gak bawa apa-apa. Santai ketuk pintu rumah itu mengucapkan tok 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 assalamualaikum. Maka dibukakan pintu oleh pelayannya orang yang tinggal di rumah itu sembari mengucapkan waalaikumsalam. Maka ditanya, ada perlu apa? Saya perlu ketemu majikanmu yang lagi joget-joget di atas rumah itu. Saya perlu ketemu majikanmu yang lagi maksiat di atas sana. Saya mau ketemu sebentar saja. Maka pembantunya itu kemudian mengatakan tunggu sebentar, ngomong kepada majikannya. Tuan, ada orang ketuk pintu, orangnya biasa, orangnya kurus, badannya enggak kelihatan keker, wajahnya teduh, enggak beringas, ya enggak ada wajah yang amarah, cuman pengen ketemu sebentar. Apa kata tuannya tadi? Saya enggak menemui dia, ganggu acara saya. Saya enggak akan meninggalkan acara saya, ganggu acara saya. Maka pembantu itu turun dan mengatakan, maaf Tuhan saya lagi sibuk, enggak mau nemuin kamu. Maka orang tadi kembali berkata, naiklah kamu ke atas dan katakan, kalau dia tidak mau turun menemui saya akan hancurkan dia dengan pedang-pedang malam. Saya akan hancurkan dia dengan pedang-pedang malam. Pembantunya tampak heran, ini maksudnya apa gitu ya. Maksudnya apa? Karena aneh ya, naik ke atas temui majikannya. Kemudian ngomong, katanya kalau nggak mau turun, nggak mau nemuin nanti akan dihancurkan dengan pedang-pedang malam. Rupanya majikannya ini meskipun pemabuk, meskipun main perempuan, tapi orang punya ilmu. Orang yang ngerti nilainya kalimat itu. Maka dia gemeter dan mengatakan kepada semua, berhenti, berhenti, semua berhenti, bubar sekarang juga. Maka dia turun ke bawah dan mengatakan, maafkan saya akan berhenti dan tidak akan saya ulangi lagi. Saya akan berhenti dan saya tidak akan ulangi lagi. Tolong jangan doakan kami dengan doakan keburukan. Tolong jangan doakan saya binasa. Tolong jangan doakan saya celaka. Maka orang itu mengatakan, saya tidak akan doakan kamu yang buruk. Jangan teruskan maksiatmu. Ia pun pergi. Maka pembantu itu bertanya, Tuhan, ini orang kurus, orang ini lemah, wajahnya enggak beringas. Kita pukul sekali jatuh. Kenapa Tuhan ketakutan, gemetar dan acara dibubarkan?
Maka dijawab, orang yang seperti ini yang saya takuti. Kalau ia tengadahkan tangan, maka Allah akan turun membelanya. Kalau ia tengadahkan tangan, malaikat akan bersamanya. Kalau ia tengadahkan tangan, maka seluruh alam akan mengiyakannya. Saya enggak mau celaka dengan doa-doanya yang akan membuat saya celaka. Karena itu saya hentikan. Dulu orang ahli maksiatnya semacam ini. Takut sama orang soleh. Takut sama orang soleh. Nah sekarang kitanya sendiri yang soleh kurang takut sama orang soleh. Kitanya sendiri yang soleh kurang takut sama doanya orang soleh. Dan kurang percaya sama doanya orang soleh. Semakin menggunakan akal, menggunakan logika. Ini enggak sesuai sama akal. Enggak bisa, enggak mungkin. Lupa kalau yang namanya karamah itu berlawanan dengan akal sehat. Yang namanya karamah, Ashabul Kahfi tidur 309 tahun. Tidur 309 tahun. Bukan nabi, bukan rasul. Tidur 309 tahun. Bukan di ruangan khusus, bukan dengan peralatan medis. Tidak ada apa-apa di sebuah gua. Tetapi setelah 309 tahun bangun, seger, langsung nanya, kelihatannya tidur kita enak, berapa jam tadi ya? Oh cuman sebentar, ini lapar, siapa yang mau ke pasar cari makan? Baru bangun sudah seger, bisa jalan, bisa belanja. Ibu coba tidur 10 hari, kira-kira bisa bangun enggak? Enggak bisa. Linglung, jangankan mikir pasar, ditanya namamu siapa? Sopo ya aku yo? Linglung. 10 hari, 309 tahun, bangun, jegegal, seger, tahu pasar. Ini namanya karamah, enggak masuk akal, namanya karamah. Sayyidatuna Maryam alaihissalam, wanita, dalam keadaan yang berat, barusan selesai melahirkan, atau ketika hamil besar, di bawah pohon kurma, minta makan sama Allah Ta'ala. Sama Allah, goyangkan batang kurma itu, nanti buah kurmanya akan berjatuhan. Coba ibu-ibu jamuri ini ya, tuh di depan makam ayah saya, ada satu pohon kurma. Coba ini orang segini goyangkan, yang goyang pohonnya atau orangnya? Pohonnya atau orangnya? Orangnya. Sayyidatuna Maryam alaihissalam lemah, gak punya tenaga, dipegang, yang gak goyang. Tapi buahnya dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya karamah. Sesuatu yang gak masuk akal, sesuatu yang gak sesuai nalar. Muslim harus percaya dengan karamah, karena karamah adalah bagian dari milik orang-orang yang dikaramahkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah di Indonesia ini banyak orang-orang tua yang gak kelihatan yang punya karamah. Banyak orang-orang soleh yang punya karamah. Lah ini ibu-ibu jamur ini, kalau nggak keramat kita nyari di mana lagi? Ibu-ibu jamur ini usianya sekian, istiqomah sekian puluh hari maulid. Saya yang nonton saja nyerah. Saya kalau lihat jadwal ibu saya nyerah. Ya, lihat aja saya nyerah, nggak kuat. Nah ini kok ibu-ibu ini Masya Allah, kuatnya luar biasa. Habib kok berani mengatakan itu keramat? Iya. Karena ulama mengatakan al-istiqamah afdal min alfi karamah. Orang yang bisa istiqamah itu lebih utama daripada punya 1000 kekeramatan. Nah ini apa enggak istiqamah? Ini istiqamah yang luar biasa. Makanya tolong ibu-ibu jamuri, jangan tunjukkan keramatmu padaku. Nanti saya kaget. Disimpan saja dulu keramatnya. Kalau pas saya butuh minta tolong, angkat tangan doakan. Paham ibu-ibu? Jadi kekuatannya orang yang istiqomah itu luar biasa. Kekuatan doa. Nah, salah satu caranya dengan banyak sholawat. Semua sudah tahu dan saya tidak akan banyak-banyak ngomong tentang itu. Karena semuanya sudah paham, semuanya udah ngerti. Tapi saya mau kasih satu tips lagi boleh? Nanti malam kan di sini juga Maulid Akbar. Insya Allah, ibu-ibu hadir lagi ya. Kalau kuat hadir lagi, wah keramat super nih. Udah keramat pakai keramat super itu. Kalau malam masih bisa hadir. Apalagi diizinkan suaminya lebih keramat lagi itu. Karena istiqomah ditinggal istri 30 hari siap. Ya enggak berkeluh kesah. Maka harus terima kasih pada para
Suami yang izinkan ibu-ibu ikut jamuri. Bu, saya mau kasih satu amalan sederhana. Gak usah repot-repot, gak usah puyeng, gak usah bingung. Istiqomahkan baca sholawat. Jadikan itu nikmat. Bayangkan kalau ibu bisa merasakan ngomong gini ya. Ya Nabi salam alaika. Misal, ketika ngomong itu, hatinya itu lagi membayangkan ngirim salam tadi pada Nabi Muhammad SAW. Kemudian sudah pasti dijawab sama Nabi. Sambil kirim salam, sambil merasakan, dijawab sama Nabi. Enak atau enggak enak? Enak atau enggak enak? Ngebayangin gitu. Maka orang yang biasa sholawat dan salam, duduk anti mumet. Duduk anti stres. Jadi kalau ada anggota jamuri masih keluh kesah, bilang stres, mumet, berarti ini perlu diragukan keanggotaannya. Ya, perlu diragukan keanggotaannya. Kenapa? Karena ibu-ibu jamur itu hidupnya sholawat. Nah kadang-kadang ini sholawatnya enggak diteruskan. Ketika kita ikut di majelis sholawat, sampai di rumah lupa sholawat, di rumah sholawat, di jalan sholawat, terlentang sholawat, tengkurap sholawat, miring sholawat, duduk sholawat, jengking sholawat. Posisinya apapun maksud saya ya, kondisinya apapun sholawat. Kalau udah seperti itu, maka kita akan punya kekuatan yang luar biasa. Ibu-ibu sekalian, sholawatnya istiqomahkan pagi 10, sore 10. Nah terakhir, saya mau ngajak semuanya doa saja, boleh? Karena ada orang-orang keramat di kanan saya, di kiri saya, di depan saya. Dan ada gambar keramat di belakang saya. Ini kan mihrabnya Kanjeng Nabi SAW, itu pintunya Ka'bah, betul ya? Nah ini dipasang di sini kan tanda saya itu rindu sama Madinah dan rindu sama Mekah. Biar tempat ini ngangeni, biar inget sama Mekah dan Madinah. Nah mumpung ada ibu saya, ada mertua saya, ada bibi saya, ada ibu-ibu yang mulia punya ibunya yang luar biasa, yang kalau nunjuk syafaat langsung kabul karena hafal Quran. Orang yang hafal Quran itu kan berhak memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Dan saya yakin anggota keluarganya gak ada yang wajib masuk neraka, maka biar syafaatnya dikasihkan saya. Betul ya, ini ibu-ibu yang hafal Al-Quran ini kan udah turah-turah syafaat. Ini beliau-beliau ini punya santri hafal Quran semua. Makanya anggota jamuri minta, Bu daftar ya nanti syafaatnya santrinya 1 buat saya. Itu namanya haus kebaikan. Nah saya pengen doa, tolong diaminkan. Setuju? Ya, enggak usah banyak ngomong. Zaman sekarang enggak usah banyak ngomong, banyak doa saja. Ya. Titip pesan, yuk kita perbaiki hubungan kita sama orang tua kita masing-masing. Orang tua kita masing-masing itu jalan selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تحاسبنا في كل شيء واعطنا كل شيء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا حنان يا منان يا فتاح يا رزاق يا غني يا مغني. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. اللهم اعمر أجسادنا بطاعتك واعمر قلوبنا بمحبتك واعمر أرواحنا بمعرفتك واعمر أسرارنا بمشاهدتك. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة
ونعوذ بك من كل شر أحاط بعلمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وذرياتنا وأصحابنا وأحبابنا ولمن أحسن إليك اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد واجعلنا من خيار أمة سيدنا محمد وأدخلنا الجنة مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل خائف يسر علينا كل عسير فالتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير اللهم إنا نخاف منك ونخاف ممن يخاف منك ونخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك بحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك فأنت رجاؤنا وثقتنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا Allah Allahumma ya Allah ampunilah kami ampunilah kedua orang tua kami ampunilah kedua orang tua kami ya Allah sayangilah kedua orang tua kami ya Allah ya Allah jadikan orang tua kami bahagia dunia bahagia akhirah jadikan orang tua kami mulia dunia mulia akhirah jadikan orang tua kami selamat dunia selamat akhirah jadikan orang tua kami tentram dunia tentram akhirah jadikan orang tua kami ridha kepada kami dunia akhirah ya Allah jadikan orang tua kami sehat ya arhamar rahimin sembuhkan yang sakit di antara orang tua kami ya Allah sembuhkan yang sakit di antara keluarga kami ya Allah sembuhkan yang sakit di antara guru-guru kami ya Allah panjangkanlah usia orang tua kami usia guru-guru kami usia kerabat dan sahabat kami ya Rabb dalam segala kebaikan ketaatan dan kenikmatan ya arhamar rahimin ya Rabbi di tengah manusia-manusia yang cinta pada nabimu ini ya Rabb ibu-ibu jamaah jamuri ya Rabbi hamba tengadakan tangan memohon kepadamu ya Allah dengan berkat keistiqomahan beliau-beliau terhadap cintanya pada Nabi Muhammad SAW ya Rabb hamba mohon ya Allah tolong jadikan anak-anak kami anak-anak yang sukses dunia sukses akhirah anak-anak yang mulia dunia mulia akhirah anak-anak yang tentram dunia tentram akhirah anak-anak yang selamat dunia selamat akhirah ya Rabb jadikan anak-anak kami dekat dengan kami ya Allah jadikan kami dekat dengan anak-anak kami ya Rabbi jadikan kami selalu dekat dalam cintamu dalam ridhamu ya Allah yang maha pengasih lagi yang maha penyayang ya Allah jauhkan anak-anak kami dari keburukan dunia dan keburukan akhirah jadikan anak-anak kami dari bencana dunia bencana akhirah jauhkan anak-anak kami dari petaka dunia petaka akhirah ya Rabbi kami ridha kepada anak-anak kami ya Allah tolong ridhai anak-anak kami ya Rabb kami ridha kepada anak-anak kami ya Allah tolong ridhai anak-anak kami ya Rabb ridha Allah fi ridhal walidain ridha Allah bergantung ridha orang tua ya Rabbi kami ridha kepada anak-anak kami ya Allah tolong jadikan anak-anak kami wali-walimu ya Allah jadikan putra-putri kami wali-walimu ya arhamar rahimin jadikan putra-putri kami kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi ya Allah jadikan semua keturunan kami ila yaumil qiyamah semuanya beragama Islam ya Allah semuanya beragama Islam ya Allah semuanya dalam cinta dalam kasih sayang saling mencintai saling menyayangi ya arhamar rahimin
Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah yang Maha Penyayang. Teruntuk yang hadir pada saat ini maupun yang biasa hadir namun terhalangan hari ini, Ya Allah, jadikan semuanya mendapatkan ridha-Mu, Ya Allah. Jadikan semuanya mendapatkan cinta Nabi Muhammad SAW. Karuniakan kepada kami mimpi melihat baginda Nabi, Ya Allah. Karuniakan kepada kami mimpi melihat baginda Nabi, beliau ridha kepada kami, Ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Allah. Sampaikanlah kami ke Madinah Al-Munawwarah untuk ziarah Nabi Muhammad SAW al-lutuful afiyah, dan sampaikan kami ke Mekah Al-Mukarramah untuk umrah dan haji, Ya Arhamar Rahimin ma'al-lutuful afiyah. Ya Rabbi, sepulang dari majlis ini sampaikan semuanya ke rumah masing-masing selamat, Ya Allah. Membawa rahmat dan berkat, Ya Allah. Apa yang diinginkan dihajatkan terkabul tanpa susah payah, tanpa masalah, Ya Arhamar Rahimin. Terkhusus teruntuk ibu-ibu Jamuri, Ya Allah. Jadikan keluarganya, muridnya, sahabatnya, temannya, tetangganya, semuanya, Ya Rabbi. Orang-orang yang mendapatkan keberkahan dari semua gerak dan diam mereka, Ya Allah. Wujudkan hajatnya, lapangkan hatinya, Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabbi, terakhir kami mohon kepadamu, Ya Rabb, setelah Engkau panjangkan usia kami dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, akhiri usia kami kelak dengan husnul khatimah. Akhiri usia kami kelak dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin al-hadiniyah wa ala kulli niyatin salihatin jamatin nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus dalam kajian ini menjelaskan bahwa setiap manusia pasti mengharapkan keselamatan baik di dunia maupun akhirat. Apalah artinya punya harta, pangkat, dan jabatan kalau hidupnya tidak selamat dunia dan akhirat. Ada cara yang begitu indah dan mudah yang Allah Ta'ala ajarkan kepada kita dalam wahyunya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Kita diperintahkan untuk senantiasa memperbanyak solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah jalan selamat kita baik di dunia maupun di akhirat. Allah Ta'ala berjanji, barang siapa bersolawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat padanya 10 kali. Dengan artian, Allah akan menurunkan rahmat, maghfirah, dan nikmat kepadanya. Semoga kita bisa memahami dan senantiasa mengamalkan dari apa yang telah beliau sampaikan. Semoga segala kesusahan hidup dengan model apapun pada umat Nabi Muhammad SAW segera diangkat oleh Allah Ta'ala dan diganti dengan kehidupan yang diridhoinya, hidup yang tenang dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.